Oke, selamat sore. Kita kembali belajar MSK Pemimpin, pelajaran keempat, pemimpin pemurid. Pemurid berarti orang yang memuridkan. Kita belajar kepemimpinan dari Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia turun ke dunia ini? Umur 30 tahun, dia mulai melakukan pekerjaan pelayanan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Dia cari murid-murid. 12 orang murid dipanggil kepada dia. Dia hidup bersama murid-muridnya. Selain 12 murid ada 70 murid, ada lagi 500 murid. Tapi Yesus menghabiskan waktunya paling banyak dengan 12 orang murid itu. Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun untuk melakukan pekerjaan Bapa. 3,5 tahun. Kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga. Tapi pekerjaannya berlanjut, yaitu lewat murid-muridnya. Karena Yesus punya murid-murid. Bayangkan kalau Yesus tidak memuridkan 12 orang rasul itu. Ketika Yesus mati, udah selesai. Nggak ada yang melanjutkan pekerjaannya kan. Jadi kita belajar di sini bagaimana pemimpin itu harus jadi pemurid. Harus ada orang-orang yang dimuridkan, yang belajar sama pemimpin itu, dan kelak murid itu bisa melanjutkan pekerjaan pemimpin itu. Nah, itu yang kita belajar pemimpin pemurid ya. Nah, kok freeze nih? Bentar. Oke. Dalam praktek kepemimpinan ada perbedaan antara pemimpin rohani dengan pemimpin sekuler di umum. Di organisasi umum, di perusahaan, atau di organisasi yang lain, itu biasanya pemimpin hanya berfokus kepada apa yang menjadi sasaran strategis dari organisasi yang dipimpin. Dengan segala indikator, target pencapaian, ada uraian jabatan, ada orang-orang di struktur untuk mencapai tujuannya untuk keberhasilan organisasi. Jarang pemimpin berpikir bagaimana bisa mempersiapkan orang-orang yang dikembangkan yang akhirnya bisa melanjutkan pekerjaan sang pemimpin itu. Jarang. Yang beda dengan pemimpin rohani adalah kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita tidak hanya fokus kepada keberhasilan saya sebagai pemimpin, tapi keberhasilan pemimpin itu juga ada fokusnya bagaimana dia bisa mengembangkan orang-orang yang ada bersama dia. Makanya kita belajar dari Yesus, dia memuridkan orang-orang yang ada bersama dia. Dia pilih orang-orang yang ia bisa percayakan untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan. Zaman sekarang bahasa pemuridan itu kerennya mentoring, ya. Mentoring, proses mementor. Ada mentor, ada yang dimentor. Dimentor namanya mentee. Sebenarnya pemuridan, mentoring itu sinonim, ya. Jadi seorang pemimpin rohani harus memimpin orang-orang yang ada di bawahnya untuk menjadi pemimpin handal seperti dirinya. Itulah pemuridan, itulah mentoring. Nah, di dalam melakukan pemuridan, Yesus mementor murid-muridnya. Ya. Nah, mementor itu ada 3 aspek. Yang pertama, fathering, membapai. Kedua, teaching, mengajar. 3, coaching, melatih. Jadi Yesus itu mementor murid-muridnya dengan membapai. Hubungannya itu seperti bapak sama anak. Bukan atasan dan bawahan. Yesus itu mengajar murid-muridnya melakukan kesalahan nggak? Melakukan kesalahan. Bahkan sikapnya, pernah suatu hari Yesus mau pelayanan di suatu tempat, orang-orang itu menolak, kemudian murid-murid bilang gini, "Guru, apa engkau ingin kami mengundang api dari langit, bakar tuh orang-orang?" Lalu Yesus bilang apa? "Roh macam apa yang ada padamu ini?" Seperti bapak negur anaknya kan. "Kamu nggak boleh gitu." Dinasehati. Jadi Yesus tuh sering menasehati murid-muridnya, seperti bapak nasihati anak-anaknya gitu. Anak-anak melakukan kesalahan dikoreksi, nggak langsung dibuang gitu kan. Jadi pemimpin rohani itu nggak boleh buang orang, mana ada bapak buang anak. Bapak itu senang kalau anaknya berhasil, betul nggak?
Seneng anaknya, saya punya anak 2. Saya ingin anak saya berhasil. Bisa menjadi orang yang sebaik saya, bahkan lebih baik gitu. Itu bapak sama anak. Nggak ada bapak yang lihat anaknya, oh jangan nyaingin saya nih. Nggak bagus, nggak boleh ya. Ada nggak pemimpin yang nggak mau disaingin sama anak bawahnya? Kalau di tempat kerja, anak buah kerjanya lebih bagus dari pemimpinnya, pemimpin merasa terancam nggak? Bisa terancam, karena dia nggak punya fathering heart. Kalau orang yang punya hati mentor, dia senang kalau orang yang di bawahnya, yang dia bina itu bagus, berkembang. Kita sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam pelayanan mimpi rohani, kita harus punya fathering heart itu. Father's heart ya. Hati yang membapai. Senang kalau anak-anak yang kita bina itu bertumbuh, berkembang, menjadi baik, berhasil. Yang kedua, teaching. Mementor itu harus ngajar. Mengajarkan nilai-nilai terutama, values. Jadi Yesus banyak sekali mengajar murid-muridnya di jalan, di perahu, ya, sambil kerja. Yesus mengucap, ya cerita tentang perumpamaan, dilihat burung, Yesus ngajar soal burung, jangan kamu takut soal hidupmu, lihat burung pipit di udara, tidak menanam, tidak menabur, tapi kasih makan oleh Bapa di sorga, lihat tuh bunga bakung di padang, Tuhan hiasi, kamu jangan khawatir, kamu lebih dari burung dan bunga. Jadi Yesus tuh ngajar, kekhawatiran, jangan khawatir, lihat dari pemeliharaan Bapa di sorga. Yesus mengajar banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita jadi pemimpin itu harus ngajar, ya. Nah, mengajar itu tidak memang untuk menjadi seorang pengajar yang baik harus mengerti firman Tuhan kan. Dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tapi bukankah kita bisa mengajarkan adik-adik kita? Misalnya kalau anak SMP bisa nggak ngajarin anak TK? Bisa dong. Bahkan anak SD bisa ngajar anak TK nggak? Bisa ya. Dan demikian juga ada hal rohani gitu. Kita tidak usah menjadi orang yang sudah dewasa rohani baru bisa ngajar. Kita bisa mengajar orang-orang yang level rohani di bawah kita, betul ya? Jadi ngajar itu adalah sesuai kapasitas. Dan Tuhan bilang begini, pergilah ke seluruh dunia, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi engkau harus tahu perintah Tuhan Yesus dulu apa, kamu sudah lakukan, dan kau bisa ajarkan kepada orang lain untuk hal yang kamu sudah ngerti. Betul ya? Jadi nggak usah nunggu kamu sekolah Alkitab dulu baru bisa ngajar. Enggak. Apa yang kamu sudah pelajari Tuhan Yesus, apa yang sudah kamu hidupi, kamu bisa share, bisa bagikan, bisa ajarkan kepada temanmu. Kemudian ketiga adalah coaching. Coach itu pelatih. Yesus sering melatih murid-muridnya. Yesus panggil murid-muridnya, oke, sekarang kamu sudah lihat bagaimana aku beritakan Injil, sekarang kamu berdua ya, pergi, beritakan Injil. Nggak usah bawa apa-apa, percaya nanti di jalan Tuhan pelihara kamu, ya. Sembuhkan orang sakit, usir setan-setan, kalau orang sakit tumpang tangan, sembuhkan mereka. Wah, mereka senang banget tuh murid-murid ketika mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus latih. Guru, juga setan-setan takluk demi namamu. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau, karena bukan karena setan-setan takluk demi nama Yesus, tapi berbahagia, bersukacita kalau namamu terdaftar di sorga. Dan Yesus melatih murid-muridnya. Jadi kalau mentor itu harus punya hati Bapa ya. Senang kalau anak yang kita bina itu berkembang, bertumbuh. Kemudian kita bisa ngajar mereka, perintah Tuhan Yesus. Lalu coach mereka, latih mereka. Latih mereka itu berdoa kayak gimana. Latih mereka untuk baca firman Tuhan saat teduh gimana. Latih mereka praise and worship gimana. Latih mereka untuk beribadah seperti apa gitu. Nah itu mentoring ya. Nah untuk mentoring ada indikatornya. Disingkat menjadi impact. Seorang mentor tuh harus melakukan impact. Impact tuh I-nya impartasi. Membagikan hidupnya dan ajaran. Jadi bukan hanya ajaran kita bagi, tapi hidup kita impartasikan. Kita mau kasih apa yang baik dari diri kita impartasi, kita bagiin sama orang yang kita muridkan. Kita kasih masukan, nasihat, bimbingan. Kemudian kita lakukan pengawasan.
Kita awasi bagaimana kehidupan rohaninya, apakah dia punya saat teduh apa enggak. Ya, apakah dia punya waktu untuk menyendiri bersama Tuhan. Apakah dia sudah membaca Alkitab tiap hari. Kita kalau memuridkan orang tuh mesti pantau itu ya. Saat teduhnya gimana? Baca Alkitab apa enggak? Doanya gimana? Firman Tuhan gimana? Terus soal kepemilikan, dia sudah punya hati murah hati, mau memberi nggak persepuluhan? Atau dia pasti pelit dan kikir? Orang kikir nggak masuk kerajaan surga katanya. Kita harus belajar melatih orang-orang kita muridkan untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Kalau punya berkat, kasih kepada orang lain. Rajin memberi, membagi. Ya, mulai start dari 10%. Kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian keterlibatan dalam pelayanan. Kita harus awasin. Ya. Terus kehidupannya ya, apakah orang yang kita muridkan ini punya kebiasaan buruk yang kita harus waspadai, karena kalau dia terus-menerus melakukan kebiasaan buruk, nanti bisa parah kan hidupnya. Misalnya dia sembarangan berpacaran, atau dia sering pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Itu mesti diawasin kehidupan rohaninya. Kemudian hanya asosiasi. Yesus tuh menjadikan murid-muridnya sebagai mitra kerja. Jadi partnernya Yesus. Yesus sering pergi pelayanan bersama murid-muridnya kan. Kemana, tidur bersama murid-muridnya di suatu tempat ya. Jadi bersama-sama murid-muridnya ya. Murid-muridnya jadi partnernya dia, jadi mitranya Yesus. Kemudian C-nya itu contoh. Yesus memberikan contoh, teladan. Begini loh caranya berdoa, gini loh caranya beritakan Injil, begini loh caranya hidup itu kayak begini. Gitu. Bagaimana jadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, yang berkenan itu seperti apa. Kasih contoh. Pada perkataan, tindakan, perbuatan. Kemudian T-nya transformasi. Jadi seorang pemurid itu harus bisa, orang yang dimuridkan mengalami transformasi, transform. Trans itu perpindahan, form itu bentuk. Jadi ada perubahan bentuk. Ada perubahan kehidupan. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Jadi kita harus pastikan bahwa orang yang kita muridkan itu harus berubah. Jangan udah setahun, dua tahun jadi orang Kristen masih begitu-begitu aja gitu. Harus menjadi orang yang diubahkan serupa dengan Yesus. Roma 8:29. Sebab kita orang yang telah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang memuridkan, kita harus pastikan orang-orang yang kita bina ini mengalami transformasi. Mengalami perubahan, mulai cara berpikir, cara merasa, cara bertindak, diubahkan makin hari makin serupa dengan Kristus. Supaya murid itu nanti lama-lama kalau udah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kita murid Yesus ya. Kalau udah tamat pelajaran kita, suatu hari akan jadi sama seperti guru. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Bahkan sampai mati kita tetap harus mempelajari firman Tuhan, mempelajari nilai-nilai kehidupan, bagaimana kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Jadi kalau memuridkan, itu ada sisi mentoring. Mentoring itu adalah membapai, mengajar, melatih, lalu ada impact, ya, impartasi, masukan, pengawasan, asosiasi, contoh, transformasi. Supaya ingat ya, mementor itu ada 3 aspek, yaitu apa? Membapai, mengajar, melatih. Nah kemudian ada indikatornya, impact, singkatan dari impartasi, masukan, pengawasan, asosiasi, contoh, transformasi. Ingetin ya, ini saat kita memuridkan, harus ada impartasi, kasih masukan, kita awasi hidupnya, kita asosiasi, jadi mitra, jadi partner, kasih contoh, ada perubahan hidup. Itu yang mesti terjadi dalam pemuridan. Lalu berikutnya, memuridkan itu harus memimpin dengan hubungan. Ada relasi. Tuhan Yesus memimpin dengan membina hubungan yang baik bersama orang-orang yang dipilih oleh dia menjadi murid-muridnya. Yesus tinggal bersama murid-muridnya, melayani bersama murid-muridnya, makan dan minum bersama murid-muridnya, bersekutu, berfellowship sama murid-muridnya. Jadi pemimpin rohani itu bukan hanya ngasih instruksi, harus ini, harus itu, tapi hidup bersama, sediain waktu, hidup bergaul sama orang-orang yang kita muridkan. Makanya
saya selalu push ya, Valen ya. Pertemuan kita bukan hanya Sabtu loh, tapi tiap hari. Maksudnya apa? Kita itu harus bina hubungan dengan orang-orang yang kita pimpin, ya. Makan minum bersama, ya. Ada aktivitas bersama, main badminton bersama, ya. Ada waktu-waktu yang kita luangkan bersama-sama. Jadi membina hubungan itu penting di dalam pemuritan. Nah, ada perbedaan antara seorang bos dengan pemimpin rohani, mentor. Jangan kita pemimpin jadi bos. Bos itu memanfaatkan, memperdayakan orang yang dipimpinnya, memanipulasi orang supaya orang itu mau ngikutin apa yang dia mau, melakukan apa tujuan dia. Kalau mentor itu memberdayakan, empowering people, memberdayakan orang yang dipimpinnya supaya orang yang dipimpin ini diberdayakan, talenta karunia-nya dipakai supaya dia tumbuh berkembang. Kedua, bos itu bergantung pada otoritas. Saya kan pemimpin, kamu harus turut dong. Saya kan ketuanya. Kalau mentor enggak, mentor itu bergantung pada hubungan, tidak menekankan jabatan. Tiga, bos itu menimbulkan tekanan kerja. Kalau mentor menimbulkan antusias, semangat kerja. Keempat, bos hanya memberi tugas. Kalau mentor memberikan bimbingan tugas. Bos itu memberikan perintah kerja. Kamu harus lakukan ini, lakukan ini. Kalau mentor, ayo kita lakukan bersama-sama. Nah, itu mentor. Kalau bos, pemimpin bos, memberikan komplain, keluhan. Wah, ini jelek, kamu masih belum bagus, gini-gini. Kalau mentor itu memberi evaluasi. Ini kita sudah lakukan bersama-sama, kita evaluasi yuk. JP nih, udah 2 bulan nih. Kasih evaluasi dan masukan kepada tim orang-orang yang bekerja. Nah itu, kita mau jadi pemimpin yang mana nih? Lebih suka dipimpin sama pemimpin bergaya bos apa bergaya mentor? Gaya mentor dong ya. Nah, makanya kita juga jangan jadi bos gitu loh. Di kerajaan Allah itu kita jadi mentor, jadi pembina. Oke. Nah, untuk menjadi pemimpin mentor yang punya hubungan yang baik harus punya care. Care bahasa Inggris kan peduli ya. Nah, ini ada akronimnya. CARE ini adalah pertama communication. Kita harus punya komunikasi yang baik dengan orang-orang yang kita muridkan. Kemudian E-nya attention, perhatian. Kita harus kasih perhatian. Kalau dia nggak datang JP, nah kita kasih perhatian. Mana kemarin sakit atau apa, gitu kan? Kalau dia ulang tahun kita kasih sesuatu. Ada hal-hal yang penting buat dia, kita kasih perhatian. R-nya relation, kita harus bina hubungan yang baik, relasi. Sekali lagi, komunitas kita hanya bisa berhasil kalau kita punya relasi yang baik ya. Kalau relasi kita nggak baik, juga nggak mau datang lagi kan. Nah ini makanya PR buat kita, bagaimana kita hidup saling mengasihi sebagai satu komunitas. Gitu. Kemudian I-nya emotion. Harus ada tukar perasaan. Hubungan itu harus saling tahu perasaan. Jangan sampai kita tidak peka gitu kepada orang lain. Nah ini care ini harus dimiliki ya oleh pemuridnya, oleh pemimpin yang menjadi pemurid, yaitu komunikasi, attention, relation, emotion. Supaya ingat care itu apa? Communication, attention, relation, emotion. Oke, Valen ya. Ajak semua pengurus care to members of JP, yaitu komunikasi, attention, relation, emotion. Ada tukar perasaan. Karena manusia itu kan berelasi itu ada pola pikir, pola rasa, pola tindak ya. Kita harus biar ada saling tukar pikiran, tukar rasa. Ini saya rasa, kamu kalau rasamu gimana? Ini yang saya mau, kamu maunya gimana? Itu harus ada dalam relasi itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemimpin pemurid itu harus meregenerasi kepemimpinan. Seperti Yesus. Yesus itu 3,5 tahun selesaikan tugas tanggung jawab dia. Dia berdoa sama Bapa di surga. Bapa di surga, aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Mission accomplished. Hanya 3,5 tahun. Yesus itu mati muda loh. 33,5.
Tapi dia selesaikan misi hidupnya. Untuk apa dia hidup? Jadi yang penting itu bukan berapa lama kita hidup ya. Tapi apakah kita bisa menyelesaikan tugas kita di bumi ini yang dikasih sama Tuhan Allah. Makanya kita anak muda ya harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup ini. Saya waktu umur 16 tahun kenal Tuhan Yesus di tempat ini. Ada pembina saya, pemurid saya. Dia bilang begini, Robi, ada rencana Tuhan yang sempurna buat kehidupan kita. Saya umur 16 tahun dengar kata-kata itu, langsung saya tertarik. Rencana Tuhan yang sempurna. Aku ingin tahu itu. Sebab apa? Sebab saya waktu 16 tahun itu sebelum kenal Tuhan, saya udah pengen mati. Buat saya hidup ini buruk gitu. Karena saya mengalami beberapa peristiwa traumatis dalam hidup. Buat saya hidup ini nggak baik. Hidup ini, aku pengen mati aja deh. Hidup segan tapi mati tak mau ya. Mati juga bingung, takut ya. Tapi udah nggak punya tujuan. Nah ketika umur 16 tahun aku bertobat, kenal Tuhan, dilayani di sini ada pemurid, pembina saya ngomong gitu. Karena dia ngomong gitu saya pengen tahu dong. Apa sih rencana Tuhan buat saya? Sempurna lagi kehendaknya. Akhirnya saya berusaha mengikuti apa rencana Tuhan buat hidup saya. Sampai hari ini, saya bersyukur saya sedang menjalani kehendak Tuhan buat hidup saya. Karena kerinduan hati saya sama seperti yang Yesus ucapkan sebelum dia mati. Bapa, aku sudah selesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Saya juga mau ngomong gitu. Rasul Paulus ketika dia mau mati, dia bilang gini, aku telah mencapai garis akhir, telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan telah pelihara iman. Sekarang bagiku tersedia mahkota kehidupan. Rasul Paulus, itu hidupnya mengerjakan kehendak Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku bisa menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Dan Paulus selesaikan itu. Nah itu kita tuh hidup ini harus punya misi. Selama saya hidup, saya harus melakukan kehendak Allah. Amin. Dan percayalah, salah satu kehendak Allah adalah amanat agung. Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bersediakah engkau untuk menjadi seorang yang memimpin orang lain, memuridkan orang lain menjadi murid Kristus? Pemimpin sejati bukan menghambat tapi membuat regenerasi. Ya. Supaya tiap generasi itu ada orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dan itu bisa terjadi kalau kita memuridkan. Jadilah murid Kristus, muridkan orang lain. Jadi pemimpin, memimpin orang lain menjadi murid Kristus. Selamat bertugas. Amin.